datang. Di sesi kali ini kita bakal coba bedah bareng ya soal filosofi inti dan ya bisa dibilang ilmu yang didapat dari pengalaman pahit buat navigasi pasar saham kita, pasar saham Indonesia. Ini bukan soal nyari hot stock atau jalan pintas loh, ini lebih dalam dari itu. Ini soal mindset, soal aturan main yang bikin kita bisa bertahan. Nah, kita mulai dari sini aja ya. Ini kutipan yang kuat banget dan benar-benar jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Serius deh, Anda bisa belajar semua teknik di dunia, tapi ujung-ujungnya game ini menangnya atau kalahnya itu ya di kepala kita sendiri. Ini bukan perang lawan market, tapi perang lawan diri kita sendiri. Betul banget. Jadi, sukses di trading itu mulainya bukan dari lihat-lihat chart atau baca berita. Bukan. Mulainya itu dari menguasai diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental dari perjalanan seorang trader. Ide ini dalam banget loh. Anggap aja pasar saham itu cermin, tapi cermin yang jujur banget. Brutal malah. Dia nggak peduli sama ego Anda, sama sekali. Market itu bakal telanjangi semua kelemahan kita. Serakahnya kita, takutnya kita, nggak sabarannya kita. Di saat kita lagi di bawah tekanan, nah, disitulah market bakal nunjukin, ini loh kamu yang sebenarnya. Oke, jadi intinya di sini nih, Anda itu nggak akan pernah bisa ngendalin market. Never, nggak akan bisa. Kalau nekat nyoba, ya siap-siap aja frustrasi dan rugi. Literally satu-satunya hal dalam arena ini yang bisa Anda kontrol, ya diri Anda sendiri. Reaksi Anda, emosi Anda, keputusan Anda. Cuma itu. Ini nyambung ke pertanyaan yang penting banget sih. Sampai kapan kita mau terus-terusan cari guru di luar sana? Padahal coba dipikirin, setiap profit, setiap loss, setiap kesalahan yang kita buat, itu kan pelajaran. Guru terbaik itu, ya pengalaman kita sendiri loh. Pertanyaannya jadi simpel, kapan Anda mau mulai dengerin guru itu? Oke, fondasi mentalnya udah ya. Sekarang, yuk kita geser ke sesuatu yang lebih praktis. Aturan mainnya gimana sih? Gimana cara kita bermain di pasar dengan cara yang cerdas? Ini ada kerangka super simple ya, cuma 4 langkah. Pertama, lihat inflow-nya. Ada duit gede masuk nggak ke saham ini? Kedua, baru kita lihat teknikalnya. Lihat sejarah harganya gimana. Ketiga, coba kita intip polanya para pemain besar. Mereka lagi ngumpulin barang atau justru lagi jualan? Nah, kalau 3 ini udah oke semua, baru deh kita boleh mikir-mikir buat pencet tombol buy. Nah, soal averaging, ini penting. Ada 2 mazhab kan? Pertama, average down. Ini kelihatannya kayak dapat diskon ya, tapi hati-hati, ini sama aja kayak nyoba nangkep pisau jatuh. Logikanya, ngapain nambah beli saham yang udah jelas-jelas salah arah? Kebalikannya, ada average up. Nah, ini artinya kita nambah di posisi yang udah profit, kita ikutin arusnya, ikutin kekuatannya. Sama kayak yang dilakuin para big boys. Pokoknya ini ya, jadikan mantra. Pantang average down, haram hukumnya, serius. Sekali aja Anda kebablasan, itu bisa ngancurin satu akun loh. Ingat aja, harga saham itu turun pasti ada alasannya. Never argue with the market. Ini ada beberapa pepatah trading yang singkat tapi dalam maknanya. Pertama, best entry is better than method. Harga masuk Anda itu lebih penting dari metode secanggih apapun. Terus, ingat, saham itu seringnya cuma ngulang kaset kusut, polanya itu-itu aja. Kadang, do nothing itu juga strategi loh, nunggu momen yang pas itu skill. Dan terakhir, ini favorit saya, datang ke pesta lebih awal dan biarin orang lain yang cuci piring. Masuk sebelum heboh, keluar pas semua orang baru pada datang. Oke, kita lanjut ke topik yang mungkin paling krusial buat bisa bertahan lama di market, defense. Ini bukan soal seberapa banyak profit yang bisa Anda dapat, tapi seberapa banyak modal yang nggak hilang. Oke, money management. Ini segalanya. Anggap aja modal itu nyawa Anda sebagai trader. Kalau nyawanya habis ya game over, Anda keluar dari permainan. Tujuannya itu bukan buat selalu benar loh, nggak mungkin. Tujuannya itu buat mastiin pas kita salah, lukanya itu kecil, kerusakannya minimal. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, mending nggak untung daripada rugi. Tapi inilah mindsetnya seorang pro. Tujuan utama kita setiap hari itu bukan nyari duit, tapi ngejaga duit yang udah kita punya. Capital preservation. Profit itu bonusnya. Coba bayangin skenario ini. Anda biarin rugi kecil jadi gede. Kenapa? Karena berharap harganya balik. Tahu-tahu, posisi Anda udah minus 15%. Aduh, itu rasanya nyesek kan? Ruginya nyata, dan sakitnya itu ke psikologis. Sekarang, bandingin sama ini. Keluar pas BEP, balik modal. 0%. Anda emang nggak dapat apa-apa. Tapi, Anda juga nggak kehilangan apa-apa. Anda masih hidup buat trading besok.
Coba deh, dibandingin sama minus 15% tadi, 0% ini. Wah, itu kemenangan strategis yang gede banget. Dan inilah kuncinya. Anda harus belajar untuk cinta sama kerugian kecil. Aneh kan? Tapi anggap aja itu ongkos bisnis. Cut loss kecil dan disiplin itu teman terbaik Anda. Kenapa? Karena merekalah yang melindungi Anda dari kerugian raksasa yang bisa bikin akun Anda ludes. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit ya. Kita tinggalin dulu trading harian dan lihat gambaran besarnya. Karena game ini maraton, bukan lari sprint 100 meter. Sukses itu nggak ada yang instan, nggak ada. Ini tuh proses panjang. Anda pasti bakal bikin kesalahan, bakal ada masanya jatuh. Tapi kalau kita sabar, disiplin dan terus belajar, kemenangan-kemenangan kecil yang kita kumpulin itu lama-lama bakal jadi bukit. Pelan-pelan tapi pasti. Sama kayak kutipan ini, keputusan-keputusan yang Anda ambil hari ini, keputusan buat belajar, buat disiplin, buat ngejaga modal, itu semua adalah benih yang lagi Anda tanam. Buat siapa? Ya buat diri Anda sendiri di masa depan. Nah, ini konsep yang lebih dalam lagi nih. Ternyata, jadi kaya dan tetap kaya itu butuh skill yang beda. Buat jadi kaya, mungkin kita butuh berani ambil resiko kan? Tapi buat tetap kaya, skillnya justru kebalikannya. Risk management, kehati-hatian. Dua hal ini butuh mindset yang beda banget. Jadi intinya apa? Udah lupain aja mimpi nemu satu saham jackpot yang bakal ngubah hidup Anda dalam semalam. Jalan yang benar menuju sukses itu lewat konsistensi. Kemenangan besar itu ya cuma kumpulan dari banyak kemenangan kecil yang kita raih sesering mungkin. Kita tutup dengan pertanyaan terakhir yang cukup menohok. Soal jadi sukses itu gampang kok. Semesta tinggal klik, Anda sukses. Gampang. Masalahnya cuma satu, Anda deserve nggak? Anda pantas nggak? Apakah Anda udah ngebangun disiplin, ngebangun mentalitas yang bukan cuma buat meraih sukses itu, tapi juga buat ngejaganya? Coba renungkan ya.